Mengapa kita mempersiapkan box kulkas bekas demikian ini? Dan kita tempatkan pada ruang-ruang terbuka yang masih memungkinkan box itu bisa disimpan, ditempatkan. Sebenarnya yang pertama karena efisiensi waktu. Jadi seraya kita menunggu anakan belut yang kita sudah tebar di media ini, dan kita terus belajar dari proses-proses pemeliharaan atau perawatan melalui pengamatan yang ada, kita mencoba memanfaatkan waktu dan menempatkan media-media organik di dalam box untuk melakukan proses fermentasi awal. Jadi seperti di kolam ini sudah hampir penuh, dan beberapa kali gedebok pisang kita udah cacah. Tapi tidak hanya gedebok pisang di dalam kolam stok ini. Di bawah itu ada rumput-rumput kering dulu, ada daun-daun kering, lalu ada itu cangkang atau bekas tempat telur, lalu ada sedikit tanah merah, ada kemudian itu gedebok pisang lagi, kemudian ada rumput kering, dan ini ada lagi terakhir gedebok pisang. Jadi memang satu, efisiensi ruang, kedua efisiensi waktu, karena dengan proses fermentasi yang kita lakukan secara berkelanjutan, maka kita bisa menjamin sustainabilitas dan sistematika budidaya itu dengan lebih efektif. Karena ini diproyeksikan adalah usaha, bukan kegiatan. Kalau sebagai kegiatan, mungkin kita hanya cukup memelihara satu box lalu kita buat video-video. Tapi dengan beberapa kolam yang sudah kita isi anakan belut, dan kita belajar, lihat masalah, cari solusi, maka kemudian pengalaman kita juga akan semakin purna, akan semakin lengkap. Sama seperti ini. Ini kita tempatkan batang singkong yang murni kering, yang tidak mungkin tumbuh lagi, dalam rangka menaikkan tinggi media tanpa mengganggu belut yang sudah ada di kolam ini. Karena proses fermentasi awal sudah mengandaikan amoniaknya sudah rendah dan tidak ada. Bau busuk juga sudah tidak ada. Dan juga efek-efek dari bakteri patogen semakin kecil. Sehingga kita berpikir kita coba naikkan ya tinggi dari kolam ini, budidaya belut ini, untuk memperluas ruang gerak sekaligus membuat ruang media menjadi terbuka, berongga, dan memudahkan belut untuk bisa bersembunyi, ngumpet, dan mungkin bertambah besar mencari makanan mikroorganik dan lain sebagainya yang ada di dalam media itu, seperti cacing dan lain-lain. Nah ini, jadi efisiensi waktu yang pertama tadi, efisiensi ruang, ada ruang, lalu kita tata, kita kelola sehingga ada ruang-ruang di mana kita bisa menempatkan. Proses kedua, waktu itu memberikan nilai hasil fermentasi tahap dasar seperti ini. Dan ini tanahnya kita akan bongkar seperti ini. Nanti kita akan susun ulang kembali ke dalam box ini untuk kemudian kita tempatkan lagi di tempat semula. Dan memang kita akan tempatkan di dalam box ini batang-batang singkong yang sudah kering atau nunggu sampai kering. Seperti ini, ada batang singkong yang sudah sekering tapi masih ada potensi tumbuhnya seperti ini. Dan itu adalah kesalahan yang kita buat di seperti ini. Ini ada daun singkong muncul dari yang kita sudah olah.
Ini berarti batang singkong yang kita udah tanam itu masih berpotensi untuk hidup. Ini berarti masalah yang harus diatasi. Jadi nanti ada kemungkinan ini kita bongkar sedikit untuk mengeluarkan batang singkong yang masih berpotensi untuk hidup, sehingga kita jemur seperti ini. Kira-kira demikian sedulur. Yang pertama dari tata ruang, efisiensi ruang, yang kedua efisiensi waktu, yang ketiga efisiensi sumber-sumber daya dan proses. Nah, yang akhirnya menaikkan efektivitas dari kegiatan budidaya kita tersebut, seraya kita bisa mendapatkan hasil dari tanaman pelindung yang ada. Sehat selalu.